Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung dari kalian melihat video ini. Kita langsung saja memulai untuk perkuliahan berorientasi objek, yaitu kita mulai untuk encapsulation. Nah, apa itu encapsulation? Yaitu mekanisme untuk menyembunyikan suatu proses dalam sistem sehingga tidak mengganggu proses yang lainnya. Kita tahu dalam pemrograman berorientasi objek, kita kalau misalkan memisalkan sebuah mobil, di situ ada sistem AC, sistem pembakaran dan lain-lain. Mereka itu semuanya istilahnya terhubung menjadi satu, gitu. Saling menguntungkan, saling bekerja sama. Tetapi jangan sampai proses yang satu mengganggu proses yang lainnya. Seperti ini, misalkan jika kita mengatakan on atau memencet on untuk AC, untuk menyalakannya seharusnya yang menyala itu adalah pemrosesan AC. Tapi jangan sampai saat kita pencet on, yang menyala itu bukan AC-nya tapi on pada radio, padahal yang kita inginkan adalah AC. Seperti itu adalah konsep encapsulation. Nah, dalam membuat sistem yang berbasis orientasi objek seperti ini, pastinya sistem itu akan berjalan bersama-sama dengan bagian-bagian kecil sistem yang lainnya. Jadi kita harus menggunakan encapsulation sehingga proses yang satu tidak mengganggu proses yang lainnya. Encapsulation dibagi menjadi 3. Ada public, protected, dan private. Jika tidak termasuk ketiga-tiganya, maka akan termasuk dengan no modifier. Nah, sebetulnya belajar PPO untuk encapsulation itu cukup mudah kalau misalkan kita melihat contohnya di mobil. Kita tahu pada proses pemrosesan yang ada di mobil itu ada banyak. Ada proses atau mesin untuk AC, untuk radio, dan ada pembakaran. Ketiga-tiganya tidak mengganggu satu sama lain, tetapi ketiga-tiganya ini punya satu hubungan dengan yang lain. Misalkan gini, untuk menyalakan AC, kita membutuhkan energi listrik. Radio juga membutuhkan kelistrikan. Dan itu ada hubungannya dengan proses pemanasan. Nah, pada proses encapsulation, memang secara tidak langsung membatasi agar satu proses ini tidak mengganggu proses yang lainnya. Tetapi, encapsulation itu juga bekerjanya membantu satu proses dengan proses yang lainnya. Istilahnya menfilter. Mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak, mana yang harus dibatasi, mana yang tidak harus dibatasi, seperti itu. Nah, di sini sudah ada satu tabel ya. Satu tabel ini berisi pembatasan hak akses kepada masing-masing yang tersedia di sini. Ada kelas, package, subclass, dan word. Nah, di sini public, kalau misalkan kita sudah ngoding sampai sejauh ini, biasanya kalian sudah menemukan kata-kata seperti ini di codingan Java ya, atau di PPO. Ada public, protected, dan private. Kalau misalkan kalian melihat public, itu artinya suatu proses itu, entah metode, entah atribut, bisa diakses oleh kelas, package, kelas yang sama, yang penting satu package yang sama, atau di subkelasnya itu, atau bahkan di word, atau di dalam satu project. Artinya bisa dalam beda package, seperti itu. Nah, kalau misalkan protected, dia hanya bisa diakses untuk kelas, package yang sama, di subclass itu, tapi tidak bisa diakses oleh beda package. Tapi kalau misalkan private, ini betul-betul untuk kelas tersebut. Kalau misalkan ada kelas yang berbeda, dia tidak akan bisa diproses. Biasanya kalau misalkan private itu contohnya, kalau misalnya kita menggunakan atribut, yang aksesnya itu harus menggunakan this, gitu, kayak setter dan getter. Nah, kalau misalkan public itu biasanya kita bisa menggunakannya kayak untuk setter dan getter, gitu kan. Ada public, set nama, get nama. Karena biar kita bisa mengakses atributnya. Tapi kalau atribut biasanya private, in, misalkan umur, private string, nama. Tapi kalau misalnya protected itu, ya nanti kita lihat contohnya. Ini mungkin agak jarang kita menggunakannya sampai saat ini. Oke, kita langsung saja buka di NetBeans-nya. Nah, di sini kita sekarang langsung saja melihat di sini ada salah satu project yang namanya UNIF ya.
Di Univ ini saya sudah sengaja untuk membuat satu project yang terdiri dari 2 package. Yang pertama ada package kelurahan dan package Univ. Kita andaikan bahwa kita akan membuat sistem tentang data diri mahasiswa dan sistem untuk pemerintahan. Tapi sebetulnya 2 sistem ini bekerja di dalam satu project. Ya. Nah, ini 2 sistem yang berbeda sebetulnya, kelurahan dan universitas. Universitas ini bisa mengakses data di kelurahan. Contohnya adalah data yang ada di KTP kita. Ada nama dan NIK contohnya ya, di sini sudah ada. Nah, ada nama, NIK dan alamat. Ya, ini saya set long, sebetulnya sama dengan integer, cuman dia itu space-nya lebih gede. Tetapi sebaliknya, kelurahan itu tidak bisa mengakses secara langsung data milik universitas karena itu bersifat eksklusif gitu. Data universitas kan nggak semuanya orang bisa mengakses, kecuali kalau misalkan KTP, kita punya KTP-nya, semua orang bisa melihat data kita yang tertera pada KTP kita, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya, kita andai asumsikan seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk di data diri. Nah, di data diri mahasiswa ini kita akan mencetak data untuk mahasiswa Syaripudin dengan NIK yang sudah kita set seperti ini, name, lalu kita munculkan nama, NIK, dan name. NIK itu KTP ya, atau nomor KTP lah, seperti itu. Nah, pertama-tama saya di sini membuat satu kelas yang namanya kelas MHS. Ya, MHS ini terdiri dari 3, nama, NIM, dan umur. Ya. Oke, di sini sisanya setter dan getter. Dan yang terakhir ada satu metode yang namanya nama kampus ya. Ini untuk menampilkan saja. Ini kalian boleh lihat. Ini kita set sebagai private. Artinya apa? Di luar kelas ini tidak akan bisa mengakses sama sekali. Nah, kelasnya apa? Kelasnya MHS. Dari buka sini sampai tutup sini. Itu tidak akan mengakses. Tidak akan bisa diakses di sini. Ya. Sekarang kita coba di sini. Nah, di sini ada asep.nama ya. Karena ini sudah terdeklarasi di kelas. Ya, kita mau bikin objek dari kelas MHS. Namanya asep. Nah, di sini padahal di sini ada nama, name, seharusnya bisa diakses, tapi karena private dia nggak bisa diakses. Sekarang kita coba dibuka komennya. Nah, maka akan ada error di sini, yang artinya nama has private access in MHS. Dia error karena kita tidak boleh langsung akses ke situ. Ya. Tetapi khusus untuk protected dan public, kita bisa mengaksesnya di luar kelas, bahkan di luar file ini. Nah, ini set nick, set name, ya. Set name, terus ada set nama, ya, set name itu bisa, ya, kita bisa diakses. Nah, set nama ini saya tidak mendeklarasinya di sini. Saya komen karena apa? Dia itu mengambil pemrosesan dari penduduk. Nah, itu tadi yang saya maksud. Satu proses itu bisa saling menguntungkan dari kelas yang lain. Di sini kita lihat ada nama, alamat, dan nick. Dan dia ini mengambil proses dari penduduk ini. Ada nama dan NIK-nya. Dengan bantuan namanya extend ya di sini. Dia mengambil data dari penduduk. Kita lihat penduduk yang ada di sini. Dia hanya private. Nah, di sini public. Artinya apa? Kalau public itu bisa diakses yang tadi ya. Bisa diakses oleh luar kelas, satu package yang sama, subclass yang sama, atau bahkan dunia. Dunia itu artinya satu project yang sama. Intinya untuk satu project yang sama, dunia yang sama, seperti itu. Terus, nah gitu ya. Jadi ini otomatis bisa karena dia tuh sebetulnya namanya ini ambilnya dari penduduk sini, gitu. NIK ambilnya penduduk sini. Satu dunia atau beda project. Satu dunia, satu project, beda package.
seperti itu. Nah, ini bisa get nama, get NIK, get name. Nah, itulah fungsi dari public dan private. Nah, untuk protected ya, contohnya ada di sini. Nah, di sini saya buat satu objek lagi. Nah, objek ini ambil dari kelas MHS. Ya, data diri penduduk. Data diri penduduk ini beda package dengan MHS. Nah, kenapa kita bisa bikin objek dari kelas yang beda package? Itu karena dia itu bersifat public kelasnya. Kelas ini bersifat public sehingga bisa diakses oleh beda package. Seperti itu. Makanya kita bisa set nama ya karena kebetulan di MHS ini ya sudah nyambung dengan penduduk ini atau inheritance itu, menurunkan dari atribut atau metode ini. Jadi kita bisa pakai itu. Terus apa lagi ya? Nah, itu bisa. Nah, sekarang kita mau coba fungsi dari protected ini ya. Tadi sudah dikatakan pada slide-nya bahwa kalau misalkan protected itu satu kelas yang sama nggak apa-apa, satu package yang sama bisa, atau subclass yang sama nggak apa-apa. Subclass yang sama itu kayak ini tadi. Nah, ini dia kan satu kelas. Subclass, nah ini kan di dalam kelas. Itu bisa. Tetapi dia tidak bisa kalau misalkan dalam satu dunia atau beda package. Sekarang kita akan buktikan bahwa protected ini tidak akan bisa diakses oleh beda package. Yang kita ambil contohnya ada di data diri penduduk gitu. Nah, name ini kalau misalnya di MHS ya, di MHS ini dia set name protected. Sekarang kita coba uncomment di sini. Nah, otomatis akan error karena dia itu beda package. Ada tulisannya has protected access, beda package, jadi nggak bisa. Seperti itu, mudah-mudahan paham. Saya ulangi, kalau misalnya public itu bisa diakses oleh kelasnya sendiri ya. Di dalam kelasnya sendiri, subclass di bawahnya itu bisa. Terus beda kelas juga bisa ya. Data diri atau mungkin di sini ada data di MHS, data diri penduduk juga bisa. Beda package juga bisa. Yang penting satu project, semuanya yang penting satu project. Kalau misalnya beda project bisa diakses, artinya itu aplikasi kita dibobol ya. Terus kita masuk di private, yang paling aksesnya paling kecil ya. Kita lihat di sini. Nah, private paling kecil aksesnya, yaitu hanya bisa diakses oleh dalam kelasnya sendiri ya. String di sini get name bisa diakses karena dia satu kelas. Udah. Beda kelas nggak bisa diakses, satu package nggak bisa diakses, bahkan beda package nggak bisa diakses. Tapi untuk protected masih bisa diakses oleh satu kelas, satu subclass, terus satu package yang sama juga bisa. Data diri MHS ini masih satu package, tetapi kalau misalkan sudah beda package itu nggak bisa. Seperti itu, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan tercerahkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa bisa tanya di kolom komentar di YouTube atau tanya langsung melalui grup WA, atau kalian bisa juga langsung chat di nomor WA saya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.